Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 pemrograman web atas nama Sari Fatmi Anggani dengan NIM 220209502044 dari kelas PT IKE akan menjelaskan hasil kerja kelompok yang telah kami kerjakan. Baik, ini adalah hasil dari UAS kelompok 1 yang telah kami kerjakan. Baik, ini adalah hasilnya, dan bagian yang saya jelaskan adalah bagian kelompok 1, di mana yang dibuat oleh Aidil, Stefani, M. Anugrah, Herlina, Ahmad Asnaman Amirullah, dan Sari Fatmi Anggani. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagian CSS. Kelompok 1 CSS. Baik, berikut adalah CSS dari kelompok 1. Baik, kode CSS berikut digunakan untuk mengimpor gaya atau font eksternal dari Google Forms ke dalam halaman web atau ke dalam dokumen CSS. Kode CSS root digunakan untuk mendefinisikan variabel kostum pada tingkat root atau akar dokumen. Dalam hal ini, variabel kostum ini digunakan untuk menentukan nilai warna tertentu, seperti primary text color dan secondary text color untuk warna batas dan garis, dan border color dan line color untuk warna batas dan garis. Warna latar belakang yaitu primary background color dan secondary background color dan third background color. Dan untuk warna icon adalah primary icon color dan primary icon color hover. Sementara untuk special color adalah warna khusus. Dan untuk bantalan pada bagian second padding dan item border radius untuk item border radius. Sedangkan CSS berikut adalah untuk gaya dan bodinya. Sementara untuk CSS berikut adalah untuk penataan dan gaya untuk heading dan teks. Coding berikut juga untuk mengatur tata letak. Coding berikut untuk CSS berikut untuk mengatur tata letak logo. Sedangkan CSS berikut untuk mengatur font color atau warna. Width 100% untuk mengatur lebar elemen untuk penuh kontainernya. Padding untuk menyesuaikan ruang tambahan. Dan CSS berikut untuk tinggi dan mengatur warna background. Dan CSS berikut untuk margin. Untuk CSS berikut untuk font size-nya. CSS berikut untuk warna. CSS berikut juga untuk background warna dan radius. Dan ini untuk paddingnya.
CSS berikut untuk warna dan untuk background. Dan CSS berikut untuk mengatur latar belakang dan rasio gambar. Dan CSS berikut untuk mengubah warna dan font size. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan HTML dari kelompok 1 atau bagian dari kelompok 1. Sebelumnya beginilah hasilnya. Ada home dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke bagian HTML. Baik, di bagian sini adalah untuk membuat coding tersebut, untuk membuat atau menampilkan bagian dari kelompok 1. Sedangkan bagian ini adalah untuk bagian menampilkan gambar, logo, indeks, organizer, aktivitas, join, dan kontak. Dan bagian ini adalah bagian untuk menampilkan anggota yang telah membuat coding atau web. Yang pertama yaitu ada ideal, dan coding bagian ini adalah untuk menampilkan bagian nama, bagian name, bagian motto, dan bagian email. Selanjutnya bagian ini adalah untuk menampilkan anggota kedua kelompok kami, yaitu Stefani. Bagian image adalah untuk menampilkan foto. Untuk bagian ini menampilkan nama, bagian ini menampilkan name, bagian ini menampilkan motto, email, dan lalu bagian ini adalah untuk menampilkan kelompok ketiga dari anggota kita, yaitu Anugrah Aril Fahrezi. Seperti yang tadi, bagian ini adalah untuk menampilkan nama, name, motto, dan email. Begitu juga bagian ini untuk menampilkan foto, name, nama, motto, dan email. Begitu juga pada bagian ini untuk menampilkan anggota kita yang keempat, yaitu Aan, untuk menampilkan nama, name, motto, dan email. Dan ini adalah anggota yang kelima, yaitu Sarif Fatmi Anggani, yaitu dengan saya sendiri. Bagian coding HTML ini untuk foto, ini untuk menampilkan nama, untuk menampilkan kelas, untuk menampilkan motto, dan email. Baik, lalu berikut HTML ini untuk menampilkan ikon Facebook, ikon Instagram, dan media sosial lainnya, dan juga YouTube. Kesimpulan dari HTML yang saya jelaskan adalah kode ini merupakan halaman web yang menampilkan navigasi, informasi, tim pengembang dalam bentuk kartu dan folder dengan tautan media sosial. File CSS digunakan untuk mendefinisikan gaya dan tata letak.
Sementara file JavaScript main.js digunakan untuk menambahkan fungsionalitas tambahan pada navigasi perangkat seluler. Baik, itu saja presentasi yang telah saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedil Febriansyah, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan website kami, yaitu website UKM Unit Persatuan Catur Universitas Hasanuddin. Oke, lanjut. Bagian pertama itu bagian home. Di bagian home ini ada bagian logo, ada gambar background, ada judul, ada navigasi, ada home, core organizers, activities, join, dan kontak. Nah, selanjutnya di bagian home itu ada bagian welcome to Persatuan Catur Universitas Hasanuddin. Di sini penjelasan singkat tentang UKM ini. Lalu bagian our achievement menggunakan slideshow. Achievement ini bagian prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh UKM ini. Selanjutnya itu upcoming event. Upcoming event itu bagian kegiatan yang akan hadir selanjutnya yang dibuat oleh UKM ini. Lalu bagian footer ada Facebook, ada Instagram, ada email, dan YouTube. Lalu copyright made by kelompok 1. Oke, lanjut ke bagian HTML-nya. Nah, di bagian HTML ini saya memberikan nama indeks HTML. Bisa dilihat di bagian heading ini. Namanya unit percakapan khas. Ikonnya pakai di logo. Lalu navbarnya bisa dilihat. Lalu masuk di section home. Section home ini terbagi dua, terbagi dua, lanjut saja. Ada bagian center dan bagian background. Baru ini nama UKM-nya. Lalu lanjut di bagian welcome. Ada main containernya. Tiap section itu ada main containernya. Lalu ada title. Lalu hero. Hero terbagi dua. Hero left untuk kata-katanya. Lalu hero right untuk gambar logonya tadi. Lalu HR, garis pemisah. Lalu masuk di bagian achievement. Achievement ini menggunakan slideshow yang seperti saya bilang sebelumnya. Ini bagian title-nya. Lalu masuk di slideshow container. Tiap slideshow itu ada slides yang ada bagian gambarnya, gambar keberapa, image-nya, lalu teks mendeskripsikan tentang gambar tersebut. Lalu digunakan sebanyak 6 kali. Baru ini bagian tombol kiri ke kanannya. Lalu ini bagian dot. Dotnya itu seperti ini, bisa pindah langsung ke tempatnya. Lalu garis pembatas lagi. Nah, bagian event. Ada container, baru title-nya. Nah, event item ini terdapat dua bagian, yaitu bagian nama eventnya, lalu gambarnya, gambar pamfletnya. Lalu bagian footer. Footer di sini ada 4 icon tadi yang seperti saya telah perlihatkan, itu Facebook, Instagram, email, dan YouTube. Lalu bagian copyright.
dan script JavaScript, dan bagian script untuk JavaScript-nya. Lanjut kita masuk di CSS-nya dulu. Ya, sekarang kita di bagian CSS-nya. Bagian pertama itu import font di Google Font. Lalu bagian variabel yang akan digunakan terus-menerus pada CSS ini dan CSS lainnya, seperti primary text color, secondary text color, dan seterusnya. Lalu untuk margin, padding, 0, box sizing-nya border box. Lalu untuk body, font family-nya yang digunakan Roboto, background color-nya itu pakai variabel primary background color. Untuk H1 dan seterusnya sampai strong, pakai primary text color. Untuk paragraf, oke tunggu. Ya baik, untuk bodinya tadi menggunakan font family Roboto dan background color primary background color. Nah, untuk H1 sampai strong itu menggunakan variable text color, primary text color, dan untuk paragraf itu kita kasih font size 1 rem dengan line height itu 1,9 rem. Untuk span, span, label, input, text area, dan LI itu dikasih color secondary text color. Nah, untuk main container yang dikasih ukuran 1200 auto. Ya, bisa dilihat yang jadi bisa membuat bagian. Nah, untuk bagiannya tadi itu kita kasih cursor pointer kalau hover untuk display yang besar. Tapi untuk versi yang awal yaitu ada akan dihilangkan. Bisa dilihat ini ukuran yang lain diperkecil saja. Nah, itu displaynya topnya 60 shadow, shadingnya diperkecil. Lalu masuk di spesial, teksnya harus untuk garis pembatas tadi. Lalu untuk unhas yang untuk span tadi sebelumnya. Untuk background image-nya tadi kita atur linear gradient 0,7, dipotong lagi nih iklan. Spesial bisa dilihat untuk H2 itu kita kasih ukuran seperti ini, text decoration-nya kasih garis bawah, teksnya dikasih di tengah. Lalu untuk garis pembatas itu marginnya begini, bisa dilihat colornya pakai variable line color. Lalu untuk unhas tiap span dikasih itu kelas unhas biar dikasih warna special color. Nah, masuk di bagian home background itu kita kasih background image, ini URL-nya chessero image dengan gradient agak hitam sedikit, hitam dengan opacity 0,7 biar tulisannya terlihat lebih jelas. Ukurannya itu full dengan layar, background-nya ditaruh di tengah, lalu overflow-nya hidden. Lalu untuk bagian home center itu bagian kata-katanya, pixelnya ditaruh di tengah, positionnya absolute. Ini semua untuk taruh di tengah, kasih warna putih dan ukurannya seperti ini. Untuk layar kecil itu kata-katanya lebarnya diperkecil, lalu ukurannya juga diperkecil. Nah, untuk bagian welcome, bagian title ini bisa dilihat ukurannya dikasih bagian, line spacing dikasih begini. Untuk bagian hero tadi, biar dapat bagian
kiri, tulisan di kiri, baru gambar di kanan itu pakai display grid. Nah, untuk hero right image, kasih ukuran seperti ini, taruh di tengah-tengah. Baru untuk hero right-nya juga ini. Lalu untuk ukuran kecil itu kita ubah title-nya menjadi lebih kecil. Lalu untuk hero-nya itu ubah dari display grid menjadi display block dengan height auto. Nah, di bagian achievement ini yang slide-slide yang secara default itu tidak ditunjukkan menggunakan display none. Lalu image-nya kita taruh di tengah, height-nya auto, width-nya 100% dari kontainer. Nah, ini kontainernya, ukurannya cuma 800 pixel. Lalu jika ukuran layarnya kecil, kita ubah menjadi 80% dari ukuran layar. Ini untuk tombol sebelum kembali dan selanjutnya, review dan next. Ini ada animasinya, kalau di hover, dikasih warna hitam sedikit di background-nya. Lalu untuk teks, bisa dilihat seperti ini. Lalu number text, untuk angkanya tadi itu, pakai position absolute lagi, supaya ditaruh di pojok kiri. Bisa dilihat caranya taruh. Lalu untuk doc, itu tadi titik-titiknya, bisa dilihat. Transition. Nah, di sini digunakan transition saat misal saat berpindah begitu. Nah, ini untuk aktif, warnanya bisa berubah jadi abu-abu ini. Lalu fading animation, tiap gambar itu dikasih animasi fade. Ini namanya animasinya itu fade, animasi durasinya itu 1,5 detik. Dan keyframe-nya itu untuk animasi fade tadi, dari opacity 0,4 ke opacity 1. Nah, ini untuk ukuran layar, jadi tombol sebelumnya, selanjutnya, dan teksnya itu diperkecil jadi 11 pixel. Nah, lanjut di bagian event. Bagian event itu image-nya kita taruh kasih display block dan margin 0 auto biar di tengah. Lalu untuk bagian kata-katanya itu, nama event-nya itu kita taruh di tengah juga. Lalu untuk ukuran layar kecil, image-nya itu kita jadikan ukuran 80% dari layar. Nah, masuk ke footer. Footer dikasih margin top 6 rem, padding bisa dilihat, background-nya primary background color, dan teks lainnya dikasih center. Icon-nya dikasih margin bottom 1 rem. Iya, dekorasinya tidak dihilangkan. Lalu untuk footer icon SVG ini kita kasih fill untuk warnanya jadi primary icon color. Itu yang membuatnya jadi warna merah. Nah, kalau di hover, warnanya berubah jadi primary icon color hover. Lalu untuk kata-katanya tadi itu text decoration-nya non secondary text, pakai secondary text color. Lalu kalau di hover, dia menggunakan special color. Nah, ini untuk kata-kata H2 saja, teks lainnya dikasih center kalau ukuran layar kecil. Nah, lalu kita masuk ke bagian JavaScript-nya. Ya, JavaScript. Lanjut. Ini untuk fungsi slideshow-nya. Ada beberapa fungsi yang digunakan. Plus slide itu untuk, misal untuk lanjut ke slide selanjutnya. Slide, indeksnya itu ditambah ukuran N. Biasanya 1 biasanya. Lalu ukuran slide itu menunjukkan slide yang ada sekarang. Nah, ini function show slide itu pakai 3 variabel, variabel slide, variabel dot, lalu ini bagian slide dan dot. Jika N yang dikasih masuk itu lebih besar dari slide length, maka indeksnya itu sama dengan 1.
Jadi maksudnya itu, misal dia sudah di gambar terakhir, tapi pencet gambar selanjutnya, maka otomatis ke gambar pertama. Nah, sebaliknya ini, jika dia di gambar pertama, tapi pakai gambar sebelumnya, maka otomatis ke gambar terakhir. Untuk yang ini, dia untuk membuat slide-slide yang lain itu hilang dan menggantikan, untuk for kedua itu menggantikan dot-dot yang aktif menjadi tidak aktif. Nah, ini untuk slide yang slide yang diaktifkan, yang digunakan di slide index di variabel ini. Slide index di variabel pertama itu display-nya dikasih aktif, display block. Dari display none, baru untuk dotnya dikasih aktif. Lalu fungsi selanjutnya itu, selain fungsi slideshow, ada fungsi untuk navigasi. Untuk navbarnya ini lumayan simple. Kan saat media query-nya tadi ukuran layar kecil, maka nav-nya itu display none. Dan burgernya display block. Nah, di sini untuk membuat navbarnya muncul, jadi saat ditekan tombol burgernya itu, display-nya menjadi akan diperiksa di sini. Diambil dokumen elemen ID nav-nya, lalu jika display-nya block, maka diubah jadi none. Jika display-nya bukan block, maka dijadikan display block. Mungkin sesimpel itu. Saya bisa praktekkan juga. Di sini, layarnya saya perkecil. Nah, saat perkecil, ini hamburger menu namanya. Nah, bakalan muncul seperti ini. Nah, dan ini tadi yang awalnya display grid jadi display block, gambarnya jadi 80%, ini juga 80%, dan ini yang warna merah tadi. Nah, selanjutnya lagi, itu bagian anggota kelompok. Made by kelompok 1. Oke, baik. Ini adalah tampilan dari salah satu bagian inti dari organisasi dan website ini, yaitu For Organizers. Bagian ini adalah bagian yang menampilkan profil dari pengurus organisasi ini, seperti nama, divisi, dan jabatan. Dari desainnya, halaman ini dirancang dengan tujuan agar pengguna dapat menjelajahi profil core organizers dengan efisien. Situs ini dirancang responsif, artinya pengguna dapat dengan nyaman mengaksesnya melalui berbagai perangkat seperti laptop, tablet, atau ponsel. Oke, lanjut ke HTML-nya. Oke, jadi elemen-elemen dari struktur kode HTML dari halaman core organizers itu yang pertama ada bagian head yang berfungsi untuk menyediakan informasi, mengatur karakter kontrol, untuk memberikan pribadi dan footer yang ada bawah. Yang ketiga ada bagian footer yang menampilkan icon media
konten di bagian bawah serta menyertakan hak cipta serta tautan ke halaman core organizer. Yang keempat ada bagian script yang menghubungkan dan memuat file eksternal untuk mengendalikan fungsi tertentu pada Oke, jadi di situ ada body yang berfungsi untuk menetapkan gaya font, dan font yang dipilih adalah font Roboto untuk menciptakan tampilan yang mudah dibaca pada halaman web dan memberikan warna latar belakang. Selanjutnya ada paragraf yang berfungsi untuk menetapkan ukuran font dan tinggi baris untuk elemen paragraf. Ada fungsi di bagian bawah. Bagian screen. Ya. Lewat nih. Di bawah sekarang ini, di bawah nanti. Potong nanti nih. Ya itu. Selanjutnya khusus termasuk perubahan lebar elemen dan tata letak navigasi. Selanjutnya ada bagian cut yang berfungsi untuk menetapkan gaya latar belakang dan shadow. Selanjutnya ada button yang menetapkan gaya untuk tombol termasuk warna latar belakang. Baik, itu saja. Bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di Our Activities itu ada penerimaan dan pembinaan anggota baru, dan ada beberapa slide fotonya. Slide fotonya dulu, Kak. Dan beberapa ada slide fotonya seperti ada di gambar itu. Dan selanjutnya ada eksibisi. Eksibisi ini adalah seperti latihan pada umumnya, latihan dengan orang-orang luar. Seperti ada yang pada di gambar itu. Lanjut, ada musyawarah besar. Pada musyawarah besar ini ada beberapa hari dilakukan. Lanjut lagi. Selanjutnya ada latihan rutin. Latihan rutin ini di mana semua anggota latihan secara bergantian agar dapat mengikuti turnamen yang akan dilakukan. Selanjutnya ada bina jasmani, yaitu olahraga yang ingin dilakukan dalam organisasi. Lanjut lagi. Turnamen ini yang diikuti oleh organisasi. Selanjutnya yang terakhir adalah sharing session, yang dimana
memberikan sharing session untuk setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Lanjut pada HTML-nya. Pada HTML-nya itu langsung saja pada bagian heading itu ada link ref. Link ref itu terdiri dari index, core organization, activities, join, dan kontak. Lalu selanjutnya ada pada H1-nya itu ada our activities. Lalu pada heading itu yang ada penilaian baru, ada my slide. Yang pertama itu terdiri dari 3 foto. Ada terdiri 3 foto. Dan selanjutnya ada pada di A class itu ada brief dan next. Dan one click-nya itu ada plus slide. Dan yang heading kedua itu ada eksibisi di H2-nya. Di eksibisi ada 3 foto juga. Tercangkup 3 foto. Tiga foto yang di my slide di div class-nya itu ada my slide fade. Dan di div style-nya ada text elegant, dan span class-nya itu ada dot, one click current slide itu ada 1 sampai 3 untuk slide-nya agar dapat berjalan. Lanjut di musyawarah di heading selanjutnya ada H2 musyawarah besar yang di dalamnya ada 7 slide dan 7 foto. Dan di div style-nya itu seperti di atas, masih text elegant center. Tapi di sini kita menambahkan current slide-nya menjadi 7 agar slide-nya dapat berjalan 7-7-nya. Semua agar slide-nya dapat berjalan sesuai yang kita mau. Lanjut. Di heading yang selanjutnya itu ada latihan rutin. Latihan rutin itu ada 2 foto. Dan selanjutnya ada di Bina Jasmani. Di Bina Jasmani ada 5 foto, ada 5 slide. Lanjut lagi. Dan pertama itu terdiri dari 6 slide dan juga 6 foto. Sharing session yang terdiri dari 2 foto. Lanjut ke JavaScript-nya. Pada Java ini terdiri dari
Itu pertama array dan slide ID untuk menyimpan indeks slide aktif untuk setiap kategori dan ID elemen slideshow. Yang kedua itu fungsi slide, yaitu mengatur tampilan slide berdasarkan indeks slide yang diterima. Di play slide itu menangani navigasi ke slide berikutnya. Yang keempat, fungsi current slide itu menangani navigasi tertentu. Atau penyembunyian menu navigasi pada tampilan responsif. Selanjutnya pada CSS-nya. Baiklah, pada CSS-nya itu ada global styling variable atau root untuk mendefinisikan variabel yang digunakan secara global dalam halaman untuk mengatur warna, font, dan properti styling lainnya. Yang kedua styling untuk body HTML. Di sini kita menggunakan font family robotik. Selanjutnya backgroundnya itu kita menyesuaikan dengan variabel primary background color yang ada di root. Lanjut. Nah, dan logo image itu tadi. Oh, titel. Pada titel H1, text legendnya itu center semua, dan kita marginnya marginnya 30, font size-nya 63 px, letter space, color, dan kita ngikut di primary text color. Pada titel H1 juga seperti itu, special color. Kontainer langsung kontainer. Dan ini kan ada jadil. Itu teks. Ada caption text itu seperti yang kita lihat, ada di dalamnya ada number text, ada dot ini ada cursor point, 15 juga, margin 0,02 px, background color warna putih, border radius 50 px, display inline box. Lanjut dong. Ada di active.hover. Itu background colornya warna abu, dan fade. Di fade itu ada animation name, fade, animation duration 1,5, keyframe fade dari opacity 4 ke opacity 1. Lalu pada media only screen itu kita dari 300 px terus menyesuaikan ada pref next, sama teks itu ada font size 11 px, terus headingnya ada display grid, position relatif, terus grid template kolomnya itu auto, ada heading image, ada relatif,
Baiklah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya dari teman akan dilanjutkan oleh teman saya. Anjay, cut. Udah tidur Jokoan. Cut. Baru Ya, Terakhir ini, pada Nan. bagian want to join terdapat beberapa kata. Pada want to join terdapat beberapa kata tentang waktu pendaftaran serta kriteria yang dibutuhkan. Lalu terdapat pamflet pendaftaran sebelumnya. Lalu ada bagian tombol untuk masuk di bagian pendaftaran dan kemudian ada 3 gambar kegiatan UKM. Nah, di sini yaitu pamfletnya dan ada 3 gambarnya. Terus yang berwarna merah yaitu adalah tombol untuk mendaftar, dan saya akan menjelaskan tentang dokumen HTML-nya. Deklarasi dokumen HTML, doc.type HTML menunjukkan bahwa halaman ini mengikuti standar HTML5. Bagian HTML mendefinisikan awal dan akhir dokumen HTML. Bagian head berisi elemen-elemen yang memberikan informasi tentang dokumen, seperti karakter set yang digunakan, judul halaman, viewport untuk responsivitas, ikon halaman, dan tautan ke file ekstra CSS. Menghubungkan halaman ini dengan file CSS ekstra untuk mengatur tata letak dan gaya halaman body merupakan bagian inti yang berisi konten yang akan ditampilkan pada halaman web. Navigasi yaitu nav menampilkan bar navigasi dengan tautan menu untuk berpindah ke berbagai halaman seperti home, organizers, aktivis, join, dan kontak. Terdapat elemen hamburger menu yang dapat diklik untuk membuka atau menu navigasi pada perangkat dengan layar terbatas. Bagian join section ID join menyajikan informasi tentang cara bergabung dengan unit pasca Unhas. Menampilkan kriteria penerimaan anggota baru, contoh kriteria, pamflet, dan berbagai gambar. Footer menampilkan ikon-ikon media sosial yaitu Facebook, Instagram, email, dan YouTube dengan tautan ke halaman yang sesuai. Menampilkan tahun hak cipta dan tautan ke halaman pembukaan kelompok 1. Script JavaScript, script src sama dengan tanda koma di atas 2 garis miring js garis miring main.js. Script menghubungkan halaman dengan file JavaScript eksternal dalam kurung yaitu main.js yang mungkin berisi skrip-skrip tambahan untuk interaksi pada halaman. Saya akan menjelaskan tentang CSS-nya. Root prosedur class ini digunakan untuk mendefinisikan variabel kostum yang dapat digunakan di seluruh dokumen CSS. Variabel ini memiliki nama seperti primary text color, secondary text color, dan sebagainya. Selektor ini menetapkan aturan gaya untuk semua elemen HTML. Dalam hal ini digunakan untuk menghilangkan margin dan padding default serta mengatur box size ke border box. Body mendefinisikan gaya umum untuk elemen body termasuk pengaturan jenis font H1, H2, H3, H5, dan H5. Strong menetapkan warna teks untuk elemen heading dan teks tebal. P
span, label input, teks area, menetapkan warna teks untuk elemen lain seperti paragraf, label, dan elemen list. Main container mengatur dan margin untuk elemen dengan kelas main container. Nav menetapkan gaya untuk elemen nav, termasuk pengaturan tata letak, warna latar belakang, dan bayangan kotak. Nav.ul mendefinisikan ul untuk daftar navigasi, mengatur properti seperti list stylist dan tata letak flex. Logo mengatur gaya untuk elemen dengan kelas logo, termasuk tata letak dan margin. Nav.ul.lia menetapkan warna dan dekorasi teks untuk tautan navigasi di dalam daftar. Hamburger menu mengatur properti untuk elemen dengan kelas hamburger menu yang mungkin digunakan untuk menu hamburger pada layar yang lebih kecil. Add media screen and max width 768 pix. Mendefinisikan gaya untuk layar dengan lebar maksimum 768 px. Ini mencakup beberapa perubahan tata letak, gaya, logo, dan tata letak navigasi untuk responsivitas pada layar yang lebih kecil. Titik join mendefinisikan gaya untuk elemen dengan kelas join, termasuk gaya teks dan warna. Button menetapkan gaya untuk tombol, termasuk warna latar belakang, warna teks, dan properti lainnya. Image container dan image item mendefinisikan gaya untuk wadah dan item gambar dalam wadah, termasuk grid layout dan ukuran gambar. Add media screen and max width 120 px mendefinisikan gaya untuk layar dengan lebar maksimum 1200 px, termasuk penyesuaian lebar kontainer utama. Add media screen and max width 768 px. Yang kedua mendefinisikan gaya tambahan untuk layar dengan lebar maksimum 760 px. 768 px, termasuk penyesuaian lebar tombol join. Footer mendefinisikan gaya untuk elemen footer, termasuk warna latar belakang dan padding. Footer icon mendefinisikan gaya untuk ikon di dalam footer, termasuk warna dan ukuran. Copyright mendefinisikan gaya untuk teks hak cipta, termasuk warna dan tautan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sampai di situ jadi yang maksud. Baik, selanjutnya di sini terdapat kontak. Di kontak ini menampilkan informasi seperti alamat, nomor telepon, dan alamat email. Lalu alamat email, lalu dan juga membuat formulir kontak dengan input untuk nama, pesan, dan tombol untuk kirim. Lalu terdapat juga di bagian footer dengan ikon media sosial dan hak cipta. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian HTML-nya. Bagian pertama yaitu deklarasi HTML yang mendeklarasikan jenis dokumen HTML yang digunakan, dalam hal ini HTML versi 5. Lalu poin penting selanjutnya yaitu meta name viewport, yaitu untuk mendefinisikan tampilan awal dan saklar lebar untuk perangkat seluler. Dan ada title unit perca Unhas ini untuk menetapkan judul halaman yang akan muncul di tab peramban
Lalu ada link ref icon, ini untuk menyisipkan ikon situs web function yang akan ditampilkan di tab peramban. Lalu yang terakhir ada link ref style sheet, ini untuk menautkan ke file CSS eksternal untuk mengatur gaya halaman. Di bagian kedua ada badan dokumen HTML yaitu body. Ini untuk memulai bagian tubuh dokumen HTML yang berisi konten yang akan ditampilkan di halaman web. Lalu ada navigasi bar, ini untuk mendefinisikan bagian navigasi. Seperti yang ada di sini, bagian kontak. Bagian kontak ini untuk mendefinisikan bagian kontak dengan ID kontak. Lalu ada bagian kelima yaitu formulir kontak. Ya, ini untuk membuat formulir kontak dengan input untuk nama, email, dan pesan, dan juga tombol kirim. Lalu di bagian 6 ada informasi kontak. Ini untuk menampilkan informasi kontak seperti alamat, nomor telepon, dan juga alamat email. Lalu di bagian ketujuh ada footer. Footer ini untuk membuat ikon media sosial dan juga hak cipta. Lalu di bagian terakhir terdapat JavaScript eksternal untuk menautkan file JavaScript eksternal tersebut. Lalu jadi dapat disimpulkan bahwa HTML yang mencangkup navigasi formulir kontak informasi yang ada yang berisi pada HTML kontak ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSS-nya. Untuk penjelasan CSS-nya itu yang pertama ada import font eksternal. Import font eksternal robot ini untuk selanjutnya di bagian CSS itu terdapat import font eksternal dengan berbagai bobot. Lalu yang kedua ada variabel custom properties dengan root seperti primary text color, second text color. Ini untuk menetapkan variabel custom properties untuk digunakan di seluruh dokumen CSS. Lalu terdapat gaya tubuh halaman atau body. Ini untuk menetapkan font utama dan warna latar belakang halaman. Lalu terdapat result seperti ini. Ini untuk mengatur margin dan padding ke nilai awal dan menggunakan model kontak CSS. Lalu lalu selanjutnya ada gex lalu selanjutnya ada text strong seperti ini. Ini untuk mengatur warna teks, elemen untuk menjadi tebal, dan ada gaya paragraf seperti font size 1 rem dan leak height 1,9 rem. Ini untuk mengatur ukuran dan jarak baris untuk elemen paragraf. Lalu ada gaya untuk elemen teks lainnya seperti span label, input, dan text area. Ini untuk elemen-elemen tertentu. Lalu ada counter utama. Ini untuk menetapkan lebar dan maksimum untuk memusatkan konten pada lebar halaman tertentu. Juga untuk menyesuaikan lebar untuk layar kecil. Lalu ada media query untuk layar kecil.
Ini untuk mengubah lebar kontainer utama pada saat layar memiliki lebar maksimum 1200 pixel. Lalu ada gaya untuk bagian kontak, ya ini untuk mendapatkan padding untuk bagian kontak. Lalu ada gaya untuk bagian formulir kontak, yaitu contact from input from text area. Ini untuk gaya dalam formulir kontak. Lalu ada gaya untuk tombol kirim BTN submit, itu untuk menetapkan gaya tombol kirim dalam formulir kontak. Lalu ada gaya untuk item kontak dan juga ada media query untuk layar yang sangat kecil ketika seperti ini. Ini untuk menyesuaikan gaya input dan text area dalam formulir kontak